Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Noviani Permana dengan NIM 1806107 dari kelas PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Siami dengan NIM 1800624. Dwi Ramadan dengan NIM 1807581. Nama saya Andin Gusining Tias dengan NIM 1807040. Hana Protela ini dengan NIM 1806399. Saya Valerina Diastin dengan NIM 1800980. Saya Muhammad Surur Ramadhani dengan NIM 1807533. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian peraturan daerah. Apa itu peraturan daerah? Peraturan daerah merupakan hasil kerjasama antara pihak legislatif daerah atau DPRD dengan eksekutif kepala daerah yang di dalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Menurut Irawan Sujito, bahwa pada hakikatnya baik keputusan maupun peraturan dan peraturan daerah itu adalah keputusan dalam arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, dan sebab itu ketiganya merupakan perwujudan kehendak penguasa tersebut harus mengambil keputusan. Keputusan dalam arti sempit itu adalah dapat diartikan sebagai suatu perwujudan kehendak dari seorang penguasa atau pejabat umum yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu norma hukum, tata usaha tertentu, atau will sweeten for and people deal. Dan dapat juga itu dikatakan bahwa keputusan dalam artinya sempit itu merupakan norma untuk hal khusus atau tertentu saja, sehingga dengan diambilnya keputusan itu berakhirlah pula fungsi keputusan tersebut. Peraturan dalam arti luas adalah keputusan yang merupakan norma buat setiap hal yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Dengan perkataan lain, peraturan dalam arti itu yang luas itu adalah sifat umum dan dimaksudkan untuk berlaku yang umum. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 1 Angka 10 diberikan pengertian mengenai peraturan daerah, yaitu peraturan daerah. Selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Menurut Abdul Latif mengatakan bahwa peraturan perundang-undang itu adalah setiap keputusan tertulis yang bersifat atau mengikat secara umum. Aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapat berisi tentang ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status ataupun suatu tantangan. Dan oleh karena hal-hal yang diatur bersifat umum itu, maka peraturan perundang-undangan juga bersifat abstrak. Dan sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Protela ini dengan NIM 1806399. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam penyusunan peraturan daerah. Yang pertama ada asas peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Yang kedua, asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dan yang ketiga yaitu asas lain
sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan ini yang bersangkutan antara lain asas hukum pidana, asas hukum peraturan daerah, asas tata urutan atau susunan, hierarki peraturan perundang-undangan, dan serta asas-asas hukum umum yang secara khusus dapat diterapkan juga pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ninggu Sining Tias dengan NIM 1807046 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prosedur penyusunan peraturan daerah atau Perda oleh DPRD. Ada beberapa tahapan pembentukan Perda. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program legislasi daerah yang kemudian disingkat Prolegda. Prolegda ini merupakan suatu instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi ataupun peraturan daerah kabupaten maupun kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Perda provinsi ini dilakukan dalam Prolegda provinsi. Penyusunannya dilakukan oleh DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi. Prolegda provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi. Penyusunan dan penetapan Prolegda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi. Ada beberapa kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda didasarkan pada yang pertama ada peraturan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, B. rencana pembangunan daerah, C. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan D. aspirasi masyarakat daerah. Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari akibat putusan Mahkamah Agung dan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, serta dalam keadaan tertentu DPRD atau gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi di luar Prolegda provinsi yang terdiri atas 1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, 2. akibat kerjasama dengan pihak lain, 3. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. Lalu yang kedua ada tahap penyusunan. Rancangan peraturan daerah atau Perda provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. Rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dari naskah akademik. Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi mengenai 1. anggaran pendapat dan belanja daerah provinsi, 2. pencabutan peraturan daerah provinsi atau perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya sebatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Nah, naskah akademik ini merupakan suatu naskah dari hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Lalu untuk terjalinnya pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur ini, maka akan dilakukan koordinasi oleh Biro Hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sedangkan yang berasal dari DPRD provinsi
akan dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah tingkat provinsi ini berlaku secara mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah tingkat kabupaten maupun kota. Lalu yang ketiga ada pembahasan. Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Raperda diatur dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Sedangkan rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan peraturan DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valerina Diastin dan di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penyusunan perda oleh DPRD. Prosedur pengesahan atau penetapan. Prosedur ini merupakan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Selanjutnya prosedur pengundangan. Peraturan daerah provinsi atau kabupaten atau kota diundangkan dalam lembaran daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Penyebar luasan. Prosedur penyebar luasan dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pematerian mengenai cara pembahasan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan dalam otonomi daerah sebagai pemangku kekuasaan dalam bidang legislatif tingkat daerah. Demikian juga mengenai masalah keuangan daerah yang lalu ditetapkan oleh DPRD. DPRD terlibat dalam penetapan atau persetujuan bersama rancangan peraturan daerah atau Raperda menjadi peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD sendiri berisi mengenai pelaksanaan dan pengelolaan keuangan tingkat daerah yang lalu menyangkut pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembahasan perda mengenai APBD ini diatur dalam pasal 16 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal lain, pasal 366 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewenangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran membentuk peraturan daerah kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Dijelaskan dalam laman dinjep.kemenkumham.co.id bahwa APBD sendiri merupakan suatu wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas 1. Anggaran pendapatan mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2. Anggaran belanja yang dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Dan 3. Pembiayaan untuk menutup defisit yang diperkirakan akan terjadi. Sebetulnya, ketentuan umum mengenai APBD ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD sendiri disusun sesuai dengan kebutuhan yang akan dikeluarkan selama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disesuaikan pula dengan kemampuan daerah. Juga pedoman pada rencana kerja pemerintah daerah dengan memperlihatkan asas umum penyusunan APBD sebagai berikut. 1. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dan atas beban APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dan atas beban APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada desa didanai dari dan atas beban APBD provinsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten atau kota penugasannya dilimpahkan kepada desa didanai dari dan atas beban APBD kabupaten atau kota. 2. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Materi yang selanjutnya adalah mengenai penyusunan Perda APBD. Penyusunan Perda APBD melewati beberapa tahapan, di antaranya 1. Penyiapan Raperda APBD, 2. Sosialisasi Raperda APBD, 3. Penyampaian Raperda APBD, 4. Pembahasan Raperda APBD, 5. Pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda APBD, 6. Raperda APBD telah disetujui bersama DPRD. Tahapan yang pertama adalah penyiapan Raperda APBD. Adapun dalam penyiapan Raperda APBD ini harus melewati 4 tahapan, di antaranya 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKDP, 2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD atau KUA, 3. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran atau PPAS, dan keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD. Tahapan yang kedua adalah sosialisasi Raperda APBD. Raperda yang telah rampung disusun oleh PPKD akan disampaikan kepada kepala daerah dan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD. Sosialisasi ini umumnya memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD. Tahap yang ketiga adalah penyampaian Raperda APBD. Dalam hal ini, DPRD akan menerima Raperda APBD beserta lampirannya dari kepala daerah sebelum dari tahun yang direncanakan. Yang keempat adalah pembahasan Raperda APBD. Berpedoman pada KUA dan PPA yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, maka pembahasan Raperda APBD akan dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah. Tahapan yang kelima, pengambilan keputusan bersama. Keputusan ini paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Apabila sampai pada waktu belum juga ditetapkan, maka kepala daerah akan melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai setiap bulan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penyusunan Perda APBD. Dalam poin 6, Perda APBD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum dan ditetapkan oleh kepala daerah terlebih dahulu harus dievaluasi oleh pemerintah dengan prosedur sebagai berikut. Poin A. Perda APBD provinsi yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Poin B. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi atas Raperda APBD untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan
yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dari provinsi bersangkutan. Poin C. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda yang dimaksud. Poin D. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi atas Raperda APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Raperda dimaksud menjadi Perda dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur. Poin E. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi atas Raperda APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Poin F. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD dan Gubernur tetap menetapkan Raperda APBD menjadi Perda APBD, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan peraturan Gubernur yang dimaksud dengan menertibkan peraturan Menteri Dalam Negeri sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBD tahun sebelumnya. Adapun pelaksanaan APBD, ketentuan mengenai pelaksanaan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu yang pertama, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Nomor 2, setelah APBD ditetapkan, Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.